Selamat datang Pak kepada video saya di T07 Disjoin by Josus Century. Kenalkan saya Josus Century dari NIM 12S24035 dengan Prodi Sistem Informasi akan menjelaskan tentang materi ini, tentang soal ini. Disjoin pada tugas ini terstruktur kali ini melakukan analisis kembali kepada kasus akademik simulator serta mengembangkan fitur tambahan. Rethinking Academic Driver 1 100 points. Bila diperhatikan terdapat sebuah persoalan dari studi kasus akademik simulator, yakni robustness. Perhatikan ilustrasi berikut. Dalam operasional kegiatan akademik, 1 tahun akademik diselenggarakan dalam 2 semester reguler, yaitu odds dan event. Dalam semester dan sebuah semester short. Dalam 1 semester dapat dilaksanakan lebih dari satu mata kuliah. Setiap mata kuliah dapat diikuti oleh sekumpulan mahasiswa. Penyelenggaraan perkuliahan satu mata kuliah pada satu semester dengan semester lainnya dapat dilakukan oleh dosen atau tim dosen dengan mengkonfigurasi yang dapat berbeda. Sebagai contoh mata kuliah Operation System pada pelaksanaan sebelumnya diampu oleh GPS, THS, dan AZP. Namun pelaksanaan berikutnya diampu oleh GPS dan THS. Setiap mahasiswa dapat mengikuti beberapa mata kuliah pada satu semester di 1 tahun akademik. Di akhir semester, mahasiswa akan diberi nilai hasil dari serangkaian asesmen. Bila nilai dirasa kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengajukan remedial dan pemenuhan terhadap syarat dan aturan yang berlaku. Bila nilai akhir dirasa masih kurang memuaskan, mahasiswa dapat mengambil kembali mata kuliah tersebut pada semester mendatang. Bila hal di atas dapat diantisipasi dengan baik, maka solusi yang dapat menyajikan sejarah pelaksanaan perkuliahan dapat disebut dengan course history. Mulai dari semester dan tahun akademik di mata kuliah atau course tersedia untuk pertama kali hingga periode terakhir. Lebih lanjut, untuk setiap periode juga dapat disajikan daftar mahasiswa atau enrollment yang mengikutinya beserta prestasi atau grade yang diraihnya. Where is this join? Pada studi kasus sebelumnya, belum jelas dijabarkan mengenai relasi antara mata kuliah dan periode pelaksanaannya pada suatu semester di suatu tahun akademik, serta memungkinkan perbedaan konfigurasi pengampunya. Hal ini berpotensi pada inkonsistensi solusi. Sebagai contoh, mata kuliah Alstrudat dibuka setiap tahun akademik pada semester ganjil. Pada tahun akademik 2021-2022 diampu oleh GPS dan THS. Tahun akademik mendatang mata kuliah ini masih dibuka, namun bisa saja pengampu yang berbeda. Perhatikan solusi Anda. Pada solusi yang baik, seharusnya situasi ini tidak melibatkan perubahan pada data pelaksanaan di mata kuliah tahun akademik sebelumnya. What should be changed? Berikut adalah daftar operasi yang diperlukan pada solusi. Yang pertama, menambah data dosen atau lecturer. Fitur ini telah dikembangkan dan tidak ada perubahan yang perlu dilakukan. Begitu juga mahasiswa dan juga student detail. Yang ditambahkan itu adalah pada program course. Menambah data mata kuliah, fitur ini telah dikembangkan namun perlu dilakukan perubahan, yakni dengan tidak menyertakan tahun akademik, semester pelaksanaan, dan dosen pengampu. Menambah data periode pelaksanaan perkuliahan course opening pada sebuah periode pelaksanaan perkuliahan. Pada dasarnya merupakan jawaban dari persoalan yang dikemukakan pada awal tugas ini. Lalu menambahkan pengembalian mata kuliah atau enrollment, fitur ini telah dikembangkan sebelumnya, namun perlu dilakukan perubahan relasi. Sebelumnya relasi dilakukan pada mata kuliah course. Kini periode pelaksanaan kini dengan pelaksanaan perkuliahan atau course opening.
Pemberian nilai pada pengembalian mata kuliah atau grading, fitur ini telah dikembangkan sebelumnya. Begitu juga dengan remedial dan course history. Lalu, adding new course opening. Berikutnya Anda perlu mengembangkan fitur untuk menambah data periode pembukaan mata kuliah. Sebuah periode mata kuliah dapat dipresentasikan dengan atribut mata kuliah atau course code, tahun akademik dengan academic year, semester atau semester, serta daftar dosen pengampu atau lecturer list. Berikut adalah format yang diberikan. Jika dibuat course open, tagar course code, tagar academic year, tagar semester, tagar lecturer list, sampai dia perlu mendapatkan triple dash untuk menutup kodenya. Lalu fitur ini digunakan untuk menampilkan sejarah mata kuliah yang diurutkan mulai dari pertama kali dibuka. Pada fitur ini juga ditampilkan daftar mahasiswa beserta prestasi yang telah dicapainya pada periode pelaksanaan tertentu. Untuk ini akan dilakukan course history dengan menginput course history tagar course code. Maka jika diinput seperti yang ini, maka dia akan mengoutputkan hasil yang di bawah ini. Maka kita akan bahas code-nya. Jadi seperti yang dibahas, course Java itu tidak terlalu berbeda, tetapi akan kita bahas ulang lagi. Di course itu dibuka dengan package academic model sebagai tempat dia, lalu dia mengimport Java release dan Java Atlas. Dia di sini untuk mengambil dan menyimpan koleksi dari dosen. Lalu private string code, private string name, private integer credit, private string passing grade, private list lecturer. Ini berfungsi untuk mengekskripsi data-data dari dosen. Atau dia juga istilahnya membuka data-data dari dosen. Lalu kita akan masuk ke konstruktornya. Konstruktornya menggunakan string code, string name, integer credit, string passing grade. Digunakan untuk membuat objek. List lecturer langsung diinisiasikan kosong. Artinya dosen bisa ditambahkan belakangan. Lalu untuk metodenya itu digunakan dengan get code, this name, this credit, this passing grade, this lecturer. Dia ini untuk mengembalikan kode mata kuliah, yang ini untuk mengembalikan nama mata kuliah, di sini untuk mengembalikan jumlah SKS, di sini untuk mengembalikan apakah dia lulus atau nilai minimum dia lulus. Lalu di sini dia akan mengembalikan seluruh daftar dosen. Public for lecturer. Ini berfungsi untuk menambahkan objek dosen. Jika dosennya masih ada yang belum masuk, maka dia akan nanti di return lecturer lagi. Dengan mengembalikan nilai code, names, credit, dan passing grade, di sini dia akan memprint hasilnya. Contohnya seperti IF101 atau SI101, algoritma 3 dan C di passing grade-nya.
Lalu konsep yang ada di course Java ini dimulai dari enkapsulasi dengan field privat yang tadi yang ini, lalu diabstraksi dengan kelas preset dengan mempresentasikan kelas dengan entitas nyata, lalu merelasikan objek dengan course, menyimpan list regular, lalu menggunakan override di sini untuk toStringnya. Lalu lanjut di course opening Java. Course opening Java dibuka dengan package academic model sebagai tempatnya, import Java Autolist untuk menampung banyak dosen. Dulu ya. Lalu di sini tempat untuk course openingnya, dia menginisiasikan course code, academic year, semester, lecturer, dan inisial. Kode mata kuliah, tahun ajaran, semester, daftar dosen yang mengajar, dan inisial kelas. Perbedaan ini dengan course tadi, di course tadi itu definisi mata kuliah secara umum. Di course opening ini kita akan merealisasi mata kuliah di semester dan tahun ajaran tertentu dengan memasukkan academic year dan semester. Lalu kita akan masuk ke konstruktornya dengan mengkonstruk public course opening, string course code, string academic year, string semester, list lecturer, regular, string initial, dan memasukkan this course code sampai this initial. Ini akan membuat perbedaan dengan course. Di sini list lecturers langsung diisi dengan parameter konstruktor, bukan diinisiasi kosong. Artinya dosen sudah harus ditempatkan pada saat kelas dibuka. Berbeda pada course tadi, kalau di course kita bisa memasukkan data dosen terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke getter and setter methods-nya di course code, get course code, set your code, set course code ini sampai di inisial, get inisial, set inisial. Ini membuat adanya setter membuat kelas lebih fleksibel. Data dapat diubah setelah objek dibuat. Berbeda dengan course, tadi dia hanya mempunyai getter atau bisa immutable. Lalu kita masuk ke enrollment Java. Capek, sumpah. Oke, lanjut, Pak. Kelas enrollment ini kelas untuk mempresentasikan data pengembalian mata kuliah oleh mahasiswa, beserta informasi nilai, remedial, dan riwayat nilai. Dibuka dengan package academic model. Lalu memasukkan atributnya. Mulai dari code, ID academic year, semester, grade, remedial grade, previous grade. Kode mata kuliah yang diambil, ini mahasiswa, tahun ajar, semester yang diambil, nilai saat ini yang diisi dengan non atau tidak ada nilai, remedial grade, nilai setelah grade remedial, previous grade untuk nilai sebelumnya, dan total itu jumlah pengulangan yang dilakukan oleh dia. Lalu kita akan buka ke construct-nya. Di sini public enrollment string code string ID string academic year string semester code ID academic year di semester ini tuh masukkan nilainya. Lalu previous grade-nya di sini masih nol karena nilai
sebelumnya masih belum ada, lalu remedial grade-nya 0, total 0. Di sini agar bisa nanti dia untuk memasukkan nilainya ke tempat ini. Di sini kayak penulisannya menggunakan parameter yang menggunakan prefix atau underscore sebagai pembeda dari field ini, dan ini adalah alternatif dari penggunaan this yang dipakai di kelas sebelumnya. Keduanya masih valid di Java. Lalu field yang hanya punya getter atau read only setelah dibuat. Di sini dia get code, get ID, get academic year, get semester. Di sini maksudnya adalah kode mata kuliah tidak bisa diubah, lalu NIM-nya tidak bisa diubah, tahun ajaran tidak bisa diubah, semester juga tidak bisa diubah. Jadi setelah dimasukkan dia akan dikunci, tetapi dapat ditambah. Lalu field di punya yang punya setter dan getter, getter dan setter itu yang bisa diubah. Itu contohnya seperti get grade, get remedial grade, get previous grade. Di bagian yang ini. Lalu setter unik untuk totalnya itu dia public integer get total, return total, public void set total, dis total plus 1. Ini bukan setter konvensional, lebih mirip ke counter. Biasanya menerima nilai baru. Tetapi dia akan dapat tapi di sini ia hanya menambah 1 setelah dipanggil. Lalu kita akan membahas jika nilainya itu lebih tinggi atau lebih rendah. Di sini dia akan dapat melakukan swap grade. Dengan memasukkan public void swap grade, string temp grade, previous grade, previous grade temp. Di sini dia akan dapat menukar isi grade dan previous grade menggunakan variabel perantara temp. Ini digunakan ketika mahasiswa mengulang mata kuliah. Nilai lama disimpan sebagai previous grade dan nilai baru menjadi grade aktif. Lalu kalau jikalau nilainya itu masih nilai regular, maka dia kan tidak mempunyai nilai sebelumnya. Dia bakal memiliki nilai sebelumnya gitu. Maka dia akan dimasukkan return code, ID, academic year, semester, grade, remedial grade, previous grade. Jika kan dia tidak memiliki nilai sebelumnya atau nilai remedialnya, maka nilai remedialnya akan dibikin 0. Lalu masuk ke remedial to string yang jika khusus remedial, maka dia akan mengembalikan return code, ID akan make year, remedial grade, grade previous grade total. Dia akan ditambah total itu karena dia mencoba 2 kali. Lalu kita akan masuk ke rectuler. Rectuler ini dia digunakan untuk menginisiasikan mahasiswa seperti yang lecturer. Mahasiswa sama seperti pelajaran sebelumnya, minggu sebelumnya kita akan menginisiasikan ID name year study program dengan menginisiasikan ID name lalu year study program dan dikembalikan dengan ID name year study program. Sama juga dengan rectuler, dia diinisiasikan dengan ID name inisial email study program yang akan memasukkan nilai di name, inisial, email, study program dan mengembalikan ID, pipe name, pipe inisial, pipe email dan pipe study program. Maka kita akan langsung masuk ke driver 1 Java. Maka kita akan dibuka dengan academic driver sebagai tempat dia. Lalu import Java sampai ke sini. Itu untuk layar
layar kontrolernya, mengimpor semua kelas model yang sudah dibuat, serta library Java untuk koleksi data sebelum API. Data utamanya itu diambil dari list course, list student, list enrollment, list string, list lecturer, list input list lecturer, list course opening, map, string, dan string untuk lecturer emailsnya. Lalu cara menginputnya itu dimulai dari sini. Do string input scanner next line if input equals an object triple dash freak. Di sini dia untuk memastikan bahwa si penggunanya itu berhenti jika dilakukan triple dash, dan jika triple dash dilakukan maka ada break. Maka kalau misalnya selain itu maka dia di else. Lalu kita akan masuk di sini, langsung masuk di else-nya itu for string input list. Kita di sini dia akan di input seperti komen 1, komen 2, komen 3, komen 4, komen 5. Di sini untuk menyimpan email pengajarnya di lecturer add-nya. Di sini membuat lecturer dan mengecek duplikat berdasarkan nama yang ditambahkan. Lalu kita akan masuk ke course add di sini untuk menambahkan mahasiswanya. Dengan memasukkan data ke student add, student new, student comment 1, komen sampai komen 4. Maka dia akan dan dia juga mencari data mahasiswa. If tidak sama dengan is duplicate student, maka studentnya di add yang baru. Gitu. Lalu kita akan memasukkan mata kuliah mahasiswa dengan hampir sama dengan yang tadi. Dia akan mengecek enrollment-nya. Jika ada enrollment yang tidak sama dengan, maka dia akan menambahkan ke add enrollment. Lalu kita akan masukkan enrollment grade-nya untuk menambahkan nilai. Case enrollment grade, enrollment target, fin enrollment, code, student ID year, semester enrollment. If target tidak sama dengan 0, maka target akan di grade. Maka dia ini fungsinya untuk mencari ini enrollment yang cocok untuk mengisi nilainya. Lalu kita akan ke case student details. Di student details ini adalah untuk mengfokuskan kepada program outnya jika di inisiasi calculate GPA. Lalu di course open ini untuk membuka kelas mata kuliah dengan membuat list lecturer list, new list. Di sini gunanya untuk dan membuat course opening new course opening. Di sini dia akan membuat pembukaan kelas baru menghubungkan dengan dosen yang memiliki inisial yang sesuai. Lalu kita akan membuat juga di course history atau riwayat pembukaan mata kuliah. Di sini itu menampilkan seluruh riwayat mata kuliah serta dosen yang menilai mahasiswa. Dengan memasukkan opening tadi, lalu filter opening ke sini untuk masukkan nilainya tadi untuk biar tidak bertabrakan. Lalu kita akan masukkan enrollment remedial, proses remedial. If enrollment get total 0, enrollment previous grade comment 5, enrollment swipe grade, enrollment set total 1. Di sini dia akan menginisiasikan format grade sebelumnya atau grade baru. Di string prev enrollment get previous grade. Enrollment set remedial grade previous comment 5. Di yang pertama tadi itu yang di enrollment set previous grade itu untuk
meng-swap grade-nya dan menyimpan grade lama di string pref enrollment tadi. Lalu helper methods-nya itu is duplicate core, student atau lecturers itu masing-masing mempunyai memakai stream API. Di core stream any match get code get equals course code di bagian yang ini. Di bagian yang ini. Begitu juga dengan student stream dan lecturer stream. Lalu kita akan masuk ke find enrollment. For enrollment if code student ID and student year student semester cocok akan dia mereturn null. Lalu kita akan mengkalkulate GPA-nya di calculate ini. Di calculate GPA yang ini. Dia akan menggunakan map string agar mata kuliah dapat dihitung sekali atau nilai terbaru yang dipakai. Calculate string ini dapat menghitung total SKS mata kuliah unik yang diambil. Lalu kita akan masuk ke grade score yang sebelumnya kita sudah pernah pelajari. If A itu return 4, AB itu return 3,5 dan sampai E itu akan return 0,0. Oke, kita akan mencoba compile dulu. Eh, maka hasilnya akan seperti ini yang mirip dengan yang kita dimintakan. Maka sekian dari presentasi saya. Terima kasih.